Selamat datang pada channel Kelompok 3, Angkatan 9, Latsar CPNS Balai Diklat Keagamaan Jakarta tahun 2021. Video ini merupakan salah satu bentuk penugasan mengenai pelayanan publik dan whole of government pada mata pelatihan Agenda 3, yakni peran, kedudukan, dan fungsi ASN dalam NKRI. Sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, pada pasal 10 disebutkan bahwa fungsi ASN ada 3, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, sebagai kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang atau jasa yang diperlukan oleh warga negara untuk menjaga kelangsungan hidupnya, maka pelayanan publik merupakan kegiatan yang sangat penting. Sebab, kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah negara sangat mempengaruhi kesejahteraan warga negaranya. Kualitas pelayanan publik itu sendiri sangat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti kecukupan anggaran, organisasi penyelenggara yang efektif dan efisien, dan di atas itu semua adalah aparatur pemerintah yang cakap untuk memberikan pelayanan bagi seluruh warga negara. Sebelum membahas lebih jauh mengenai pelayanan publik, apa itu pelayanan? Menurut Lehtinen, pelayanan merupakan suatu kegiatan dalam bentuk interaksi dengan orang atau peralatan dalam rangka memberikan kepuasan kepada mitra kerja. Lalu, apa itu pelayanan publik? Definisi yang saat ini menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayan publik. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Pemerintah dituntut melakukan perbaikan sistem terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam hal ini, whole of government atau disingkat WOG dirasa penting untuk dilaksanakan. Sebelumnya, apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dan ruang lingkup koordinasi yang lebih luas. Dalam pengimplementasiannya, dibutuhkan kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Demikianlah pengertian dari pelayanan publik dan whole of government atau WOG. Berikut ini adalah konsep praktek pelayanan publik, pola pelayanan publik, dan contoh best practice-nya. Prinsip pelayanan publik diaplikasikan dalam pembelajaran di madrasah adalah sebagai berikut. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Pengen tahu data pernikahan Ibu dengan alat ini gimana caranya? Nih, Ya, kita pengen data pernikahan ya. oh Oke. ya, ini misalkan dari tanggal ini Januari, Januari, oke. tanggal 1. Oke. Ya. Ini kan pernikahan tanggal 28. Sampai tanggal hari ini ya, betul. Ini Nama suami. Betul. Ini Maulana. Ya, kita cari ya. Oh, begitu ya. Ya. Dia kan muncul data-data. Ini buku nikah. Ya. Ini nomor aktanya. Nomor aktanya. Nikahnya. Oke. Apalagi Bu selain melihat data pernikahannya, apalagi bisa kita dapetin dari alat ini? Bentar. Ini yang data dari sini dari Oke. Kecamatan Banjarnegara. Betul. Ini udah ada grafiknya. Grafik pernikahan ya? Iya, grafik pernikahan. Oh, ini adalah jumlah data pernikahan dari masing-masing desa di KUA. Di Tawa Banjarnegara. Oke, dan tentu saja dengan pelayanan tadi yang ada di dalamnya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu informasinya. Pelayanan jasa. Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti jasa kesehatan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berkomitmen untuk menjamin kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Dengan mendirikan berbagai rumah sakit, klinik, dan puskesmas di berbagai daerah, pemerintah telah menjamin fasilitas kesehatan bagi masyarakat Indonesia.
Yang kedua adalah jasa pendidikan. Melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, serta Kementerian Agama Republik Indonesia, fasilitas pendidikan bagi warga Indonesia telah difasilitasi oleh pemerintah. Mulai dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi, telah diberikan pemerintah untuk menjamin pendidikan masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah jasa perhubungan, dalam hal ini transportasi. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah memberikan fasilitas transportasi bagi masyarakat Indonesia. Pemerintah menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan transportasi bagi masyarakat Indonesia. Pelayanan publik berupa pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Contoh pelayanan barang yaitu 1. Pelayanan bantuan kitab suci dari berbagai kelembagaan di Kementerian Agama. 2. Pelayanan bantuan buku dari bagian dasar manajemen, bagian pendidikan di Kementerian Agama. 3. Pelayanan bantuan sosial di Kementerian Sosial, guna membantu warga yang mengalami kesulitan di masa pandemi. Pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif merupakan pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik. Salah satu pola pelayanan regulatif adalah pelayanan satu atap. Pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada instansi yang berkaitan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Salah satu contoh pelayanan regulatif yang dimiliki Ditjen Bimashindu adalah aplikasi iPasraman, sistem digital pendidikan Hindu yang mengakomodir pembelajaran pendidikan agama Hindu dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah tinggi agama Hindu. iPasraman itu sendiri memiliki fitur seperti profil, ujian, e-book, kehadiran, evaluasi, dan berita dan info. Terdapat 5 pola pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintah saat ini. Yang pertama adalah pola pelayanan teknis fungsional, yang kedua pola pelayanan terpadu satu atap, yang ketiga pola pelayanan terpadu satu pintu, yang keempat pola pelayanan terpusat, yang kelima pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya adalah pelayanan pembuatan sertifikat tanah di kantor perwakilan BPNT wilayah dan pembayaran pajak yang dilakukan di kantor pelayanan pajak. Yang kedua, pola pelayanan terpadu satu atap, yaitu suatu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang masih terkait sesuai kewenangan masing-masing. Contohnya adalah pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di kantor Samsat. Yang ketiga, pola pelayanan terpadu satu pintu, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Contohnya dapat dilihat pada pengurusan perizinan di Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu suatu pola pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Contohnya adalah pengurusan paspor oleh kantor imigrasi. Yang terakhir ada pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan ini adalah pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Contohnya dapat kita lihat dari pengembangan aplikasi pelayanan berbasis online seperti e-Samsat, JKN Mobile, dan Ekline. Demikianlah beberapa contoh best practice dan bad practice seorang ASN dalam menjalankan perannya.